Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketenangan menyertai langkahmu, dan kejernihan menyertai batinmu, dimanapun kamu berada saat mendengarkan atau membaca bagian ini. Apa yang akan kita mulai bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk berhenti sejenak, menurunkan kecepatan, dan menengok ke dalam diri, tempat di mana banyak kebenaran sering terlewat karena terlalu sunyi untuk diperhatikan. Pernahkah kamu memperhatikan satu paradoks yang jarang disadari, namun diam-diam menentukan arah hidup banyak manusia? Semakin tenang seseorang, semakin dalam wawasannya. Dan sebaliknya, semakin gaduh batinnya, semakin dangkal keputusan yang ia ambil. Paradoks ini tidak selalu terlihat di permukaan. Ia tidak berisik. Ia tidak menuntut perhatian. Namun jejaknya tampak jelas dalam cara seseorang berbicara, memilih, bertindak, dan menghadapi hidup. Di dunia modern yang kita huni hari ini, kecepatan sering disamakan dengan kecerdasan. Reaksi cepat dianggap tanda keunggulan. Suara paling keras sering dikira sebagai suara paling benar. Media sosial, ruang kerja, bahkan percakapan sehari-hari mendorong manusia untuk segera merespons, segera menilai, segera berpendapat. Diam dianggap canggung. Jeda dianggap ragu. Ketenangan sering dicurigai sebagai tanda ketidaktahuan atau kelemahan. Namun di balik semua itu, ada satu hukum batin yang bekerja tanpa peduli pada tren zaman. Pikiran yang terus berlari jarang sempat melihat dengan jernih. Batin yang terus gaduh sulit membedakan mana dorongan ego dan mana suara kebijaksanaan. Dan justru mereka yang mampu berhenti, yang tidak tergesa untuk bereaksi, yang tidak panik ketika diprovokasi oleh keadaan, seringkali melangkah lebih tepat, lebih dalam, dan lebih jauh. Inilah paradoks pertama yang perlu kita sadari. Ketenangan bukanlah ketiadaan gerak, melainkan kualitas gerak itu sendiri. Ia bukan lambat karena lemah, tetapi pelan karena sadar. Seperti air yang tenang, ia mampu memantulkan realitas apa adanya. Sementara air yang terus bergolak, meski tampak hidup dan dinamis, justru menyembunyikan apa yang ada di dalamnya. Sayangnya, ketenangan sering disalahartikan. Banyak orang mengira bahwa orang yang tenang adalah orang yang pasrah, yang tidak punya ambisi, yang memilih diam karena tidak mampu bersaing. Dalam pandangan yang dangkal, ketenangan tampak seperti mundur selangkah dari arena kehidupan. Padahal bagi mereka yang pernah menyentuh kedalaman ilmu sejati, ketenangan justru adalah posisi paling strategis. Ia adalah titik pusat dari mana seseorang bisa melihat lebih luas tanpa kehilangan pijakan. Di sini penting untuk membedakan dua jenis ketenangan. Yang pertama adalah ketenangan pasif. Ketenangan yang lahir dari kelelahan, dari ketakutan, atau dari keinginan untuk menghindar. Ini adalah ketenangan yang rapuh, yang akan runtuh begitu tekanan datang. Ia bukan hasil kesadaran, melainkan hasil penarikan diri. Banyak orang terjebak di sini dan mengira mereka telah mencapai kedewasaan batin, padahal yang terjadi hanyalah pembekuan emosi. Yang kedua adalah ketenangan sadar. Inilah ketenangan yang menjadi inti pembahasan kita. Ketenangan yang lahir dari kemampuan melihat tanpa segera bereaksi. Ketenangan yang mampu menimbang sebelum memutuskan. Ketenangan yang tidak mematikan emosi, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat. Ia bukan ketiadaan rasa, melainkan penguasaan atas rasa. Ketenangan sadar menuntut keberanian. Keberanian untuk tidak selalu menjawab. Keberanian untuk tidak ikut terpancing. Keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan segera. Dalam dunia yang terus mendorong reaksi instan, keberanian terbesar seringkali justru adalah kemampuan untuk berhenti. Disinilah kita mulai menyentuh satu bentuk ilmu yang jarang dibicarakan. Ada pengetahuan yang tidak tertulis di buku. Tidak diajarkan di ruang kelas. Tidak dipamerkan di mimbar atau seminar. Ia hidup dalam jeda. Dalam diam. Dalam kemampuan seseorang untuk tetap utuh ketika dunia di sekelilingnya berusaha mengguncang keseimbangannya. Ilmu ini tidak bisa dihafal. Ia tidak bisa diringkas menjadi poin-poin cepat.
Ia tidak bekerja dengan logika instan. Karena ia bukan informasi. Ia adalah transformasi batin. Dan transformasi semacam ini hanya terjadi ketika seseorang cukup tenang untuk mendengarkan apa yang biasanya tertutup oleh kebisingan pikiran sendiri. Para bijak dari berbagai peradaban memahami ini sejak lama. Mereka tahu bahwa suara paling jujur seringkali baru terdengar ketika kebisingan berhenti. Bahwa kekuatan tertinggi bukan terletak pada siapa yang paling lantang berbicara, melainkan pada siapa yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Menguasai bukan dalam arti menekan, tetapi dalam arti mengenali, memahami, dan mengarahkan. Video atau perjalanan ini tidak akan memberimu rumus instan. Ia tidak menawarkan mantra kosong yang menjanjikan ketenangan dalam 3 langkah cepat. Justru sebaliknya, ia mengajakmu berjalan perlahan. Menelusuri lapisan-lapisan batin yang sering kita lewati begitu saja. Bertanya mengapa ketenangan dipandang sebagai ilmu tertinggi. Bagaimana ia lahir dari pengenalan diri yang mendalam. Dan mengapa ia dijaga rapat oleh para pencari hikmah sepanjang sejarah. Banyak orang salah paham, mengira ketenangan adalah pelarian. Seolah-olah dengan menjadi tenang, seseorang berhenti peduli. Padahal ketenangan sejati justru membuat seseorang lebih hadir. Lebih peka. Lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan apa yang ia biarkan berlalu. Ketenangan bukan berarti tidak merasa. Ia berarti mampu menempatkan rasa pada tempatnya. Bukan menekan amarah, melainkan mengetahui kapan amarah perlu hadir dan kapan ia harus diredam. Bukan mematikan ambisi, melainkan memurnikannya agar tidak memperbudak batin. Di balik ketenangan ada disiplin. Di balik disiplin ada kesadaran. Dan di balik kesadaran, ada ilmu yang tidak bisa dicuri oleh waktu. Jika kamu pernah merasa lelah oleh hiruk-pikuk pikiranmu sendiri, jika kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampak selangkah lebih dulu tanpa tergesa, maka perjalanan ini adalah untukmu. Kita akan membuka tabirnya perlahan, dengan adab, dengan kejernihan, dan dengan kesabaran. Karena sebagian kebenaran hanya mau hadir pada jiwa yang cukup tenang untuk menerimanya. Dan disinilah kita berdiri sekarang. Di ambang sebuah perjalanan batin. Bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk kembali menjadi diri sendiri, tanpa kebisingan yang selama ini kita kira sebagai bagian dari siapa kita. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai menelusuri jejak-jejak lama, melihat bagaimana ketenangan ditempatkan sebagai fondasi ilmu tertinggi dalam kebijaksanaan kuno, dan mengapa simbol-simbol diam menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Jika kita menengok ke belakang, ke masa ketika pengetahuan belum dipisahkan dari kebijaksanaan, kita akan menemukan satu benang merah yang hampir selalu hadir. Para pemegang ilmu tertinggi, di berbagai peradaban dan lintas zaman, hampir selalu digambarkan sebagai sosok yang tenang. Bukan karena mereka tidak memiliki gejolak batin, melainkan karena mereka telah menaklukkannya. Ketenangan mereka bukanlah topeng, melainkan hasil dari perjalanan panjang yang tidak terlihat oleh mata luar. Dalam kisah-kisah lama, orang bijak jarang digambarkan tergesa. Mereka tidak terburu-buru menjawab pertanyaan, tidak reaktif terhadap provokasi, dan tidak gelisah ketika dihadapkan pada ketidakpastian. Justru sebaliknya, mereka sering digambarkan duduk dalam diam, berbicara seperlunya, dan bergerak dengan penuh kesadaran. Gambaran ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan pemahaman mendalam bahwa ilmu sejati tidak lahir dari pikiran yang terus bergejolak, melainkan dari batin yang telah menemukan titik keseimbangannya. Ketenangan dalam tradisi kebijaksanaan lama tidak pernah diposisikan sebagai sifat bawaan. Ia bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir oleh segelintir orang terpilih. Sebaliknya, ketenangan dipahami sebagai hasil dari proses penyucian diri yang panjang. Proses ini mencakup pengenalan terhadap dorongan-dorongan batin, penjinakan ego, dan keberanian untuk menghadapi bayang-bayang diri sendiri. Dalam banyak naskah kuno, sebelum seseorang dianggap layak menerima pengetahuan tertentu, ia terlebih dahulu diuji bukan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kesabaran, pengendalian diri,
dan kemampuan menahan reaksi. Disinilah simbol-simbol klasik mulai berbicara. Gunung, misalnya, sering dijadikan lambang kebijaksanaan tertinggi. Ia berdiri tegak, tidak terguncang oleh angin, hujan, atau pergantian musim. Bukan karena ia kebal terhadap perubahan, melainkan karena ia memiliki pusat yang kokoh. Gunung mengajarkan bahwa stabilitas batin bukan berarti menolak perubahan, tetapi memiliki fondasi yang tidak runtuh olehnya. Laut yang tenang juga menjadi simbol yang berulang. Di permukaan, laut bisa tampak diam dan jinak. Namun siapapun yang memahami laut tahu bahwa di balik ketenangan itu tersimpan kedalaman yang tak terukur. Simbol ini mengingatkan bahwa ketenangan sejati bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan yang tidak perlu diumbar. Justru mereka yang paling dalam seringkali tampak paling sederhana di permukaan. Malam sebelum fajar adalah simbol lain yang sering muncul. Ia melambangkan fase sunyi sebelum pencerahan. Sebelum cahaya muncul, selalu ada kegelapan yang hening. Dalam keheningan itulah mata batin mulai menyesuaikan diri, belajar melihat tanpa bantuan cahaya luar. Simbol ini mengajarkan bahwa ketenangan seringkali hadir sebelum pemahaman besar, bukan setelahnya. Semua simbol ini bukan sekadar hiasan puitis. Ia adalah bahasa halus yang digunakan para bijak untuk menyampaikan satu pesan yang sulit diungkapkan secara langsung. Bahwa stabilitas batin adalah wadah bagi pengetahuan yang paling dalam. Tanpa wadah itu, ilmu apapun akan bocor, berubah menjadi sekadar informasi. Informasi bisa dihafal, dipamerkan, dan diperdebatkan. Tetapi hikmah hanya bisa dihidupi. Inilah perbedaan mendasar antara ilmu sebagai informasi dan ilmu sebagai hikmah. Informasi menjawab pertanyaan, apa, dan bagaimana. Hikmah menjawab, kapan, dan mengapa. Seseorang bisa menguasai banyak teori, memiliki pengetahuan luas, bahkan berbicara dengan sangat meyakinkan. Namun tanpa ketenangan batin, semua itu mudah diseret oleh emosi, kepentingan, dan ilusi. Pikiran yang gaduh sulit membedakan mana kebenaran dan mana pembenaran. Para guru spiritual kuno memahami bahwa pikiran yang terus berisik adalah penghalang utama kebenaran. Bukan karena pikiran itu jahat, tetapi karena ia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika batin dipenuhi suara, tidak ada ruang bagi sesuatu yang lebih halus untuk masuk. Karena itu, dalam banyak tradisi, diam bukanlah hukuman, melainkan metode. Menyepi bukanlah pelarian, melainkan latihan untuk membersihkan wadah batin. Di titik inilah kita mulai memahami mengapa ketenangan berfungsi sebagai gerbang ilmu. Bukan sebagai larangan, bukan sebagai pagar yang menutup akses, tetapi sebagai ambang batas alami. Bukan semua orang dilarang masuk, tetapi hanya sedikit yang bersedia berhenti berlari. Ketenangan menuntut seseorang untuk melambat, untuk menunda kepuasan instan, dan untuk menghadapi kegaduhan batinnya sendiri tanpa distraksi. Ilmu yang lahir dari ketenangan tidak pernah memaksa. Ia menunggu. Ia hanya hadir ketika seseorang siap. Dan kesiapan itu tidak diukur dari seberapa banyak yang diketahui, melainkan dari seberapa jernih batin yang menampungnya. Inilah sebabnya, dalam kebijaksanaan lama, ketenangan tidak pernah dipisahkan dari ilmu tertinggi. Ia bukan tujuan akhir, melainkan fondasi. Tanpanya, bangunan pengetahuan akan mudah runtuh oleh badai emosi, ambisi, dan ketakutan. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana makna ketenangan ini perlahan mengalami penyempitan di dunia modern. Mengapa ia direduksi menjadi sekadar pasif atau mengalah, dan bagaimana pemahaman keliru ini menjauhkan banyak orang dari inti kekuatannya yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, makna ketenangan mengalami penyempitan yang halus namun signifikan. Di dunia modern yang serba cepat, ketenangan tidak lagi dipahami sebagai kecerdasan batin, melainkan sering direduksi menjadi sikap pasif, mengalah, atau sekadar tidak bereaksi. Orang yang tenang dianggap tidak ambisius. Diam disalahartikan sebagai ketidakmampuan. Dan jeda dianggap sebagai keraguan.
Distorsi makna ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seiring dengan perubahan nilai yang mengagungkan kecepatan, produktivitas, dan dominasi eksternal. Dalam budaya yang mengukur keberhasilan dari seberapa cepat seseorang merespons dan seberapa banyak yang bisa dihasilkan, ketenangan menjadi sesuatu yang tampak tidak relevan. Dunia modern menuntut manusia untuk selalu siap bereaksi. Pesan harus dibalas segera. Pendapat harus diungkapkan secepat mungkin. Kesalahan harus langsung ditutupi dengan pembenaran. Dalam tekanan semacam ini, jeda terasa berbahaya. Padahal justru di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Ketenangan sejati bukanlah ketiadaan tindakan. Ia adalah posisi paling aktif dari kesadaran manusia. Aktif bukan dalam arti sibuk, melainkan hadir sepenuhnya. Orang yang tenang tidak berhenti bergerak. Ia tetap bertindak, mengambil keputusan, dan menghadapi konflik. Namun tindakannya tidak lahir dari dorongan sesaat. Ia lahir dari kejernihan. Dari kemampuan melihat keseluruhan sebelum memilih satu langkah. Disinilah konsep jeda suci antara rangsangan dan respons menjadi kunci. Setiap manusia hidup di tengah rangsangan yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata orang lain, tekanan pekerjaan, ketidakpastian masa depan, luka masa lalu, semuanya memicu reaksi. Kebanyakan orang hidup dalam pola otomatis. Rangsangan datang, reaksi muncul, tanpa disadari. Namun di antara rangsangan dan respons, sebenarnya ada ruang kecil yang sering terabaikan. Ruang inilah yang disebut jeda. Jeda ini tampak sepele, hanya sepersekian detik. Tetapi di sanalah kebebasan manusia berada. Selama seseorang bereaksi tanpa jeda, ia hidup seperti mesin. Dipicu, bergerak, berhenti. Namun ketika jeda disadari, manusia memiliki pilihan. Ia bisa merespons dengan sadar atau memilih untuk tidak bereaksi sama sekali. Inilah sebabnya dalam kebijaksanaan lama, jeda dianggap sakral. Ia adalah ruang di mana kesadaran mengambil alih kendali dari naluri dan ego. Sayangnya, dunia modern hampir tidak memberi ruang bagi jeda. Segalanya dirancang untuk mempercepat reaksi. Notifikasi, tenggat waktu, dan tuntutan performa mendorong manusia untuk hidup di permukaan kesadaran. Dalam kondisi seperti ini, ilmu ketenangan tidak hanya diabaikan, tetapi juga dianggap mengganggu. Terlalu lambat, terlalu sunyi, terlalu tidak produktif. Padahal ilmu ketenangan memang tidak bisa diwariskan secara verbal. Ia tidak bisa diajarkan hanya dengan kata-kata. Tidak ada buku atau kursus yang bisa langsung menanamkannya. Ia harus dialami. Harus dilatih melalui kesadaran akan jeda, melalui keberanian untuk tidak selalu bereaksi, dan melalui kesediaan untuk menghadapi kegaduhan batin tanpa pelarian. Disinilah banyak orang berhenti. Karena pengalaman semacam ini tidak menawarkan hasil instan. Era kecepatan dan produktivitas menyukai hal-hal yang bisa diukur. Angka, target, pencapaian. Ketenangan tidak bisa dimasukkan ke dalam grafik. Ia tidak bisa dipamerkan sebagai prestasi. Bahkan seringkali, orang yang menempuh jalan ketenangan justru tampak tertinggal. Mereka tidak terburu-buru mengejar validasi. Mereka tidak panik ketika hasil belum terlihat. Dalam logika dunia modern, sikap semacam ini dianggap tidak strategis. Namun jika kita menengok tokoh-tokoh besar yang pengaruhnya bertahan jauh melampaui zamannya, kita akan menemukan pola yang berbeda. Keputusan-keputusan besar mereka tidak lahir dari reaksi. Ia lahir dari kejernihan. Mereka memahami bahwa menguasai dunia tanpa menguasai diri sendiri hanyalah bentuk kekalahan yang ditunda. Ketenangan bagi mereka bukan tujuan akhir, melainkan fondasi. Tanpanya, segala pencapaian mudah runtuh oleh badai emosi, ambisi, dan ketakutan. Distorsi makna ketenangan di dunia modern membuat banyak orang menjauhi sesuatu yang justru paling mereka butuhkan. Dalam kegaduhan yang terus-menerus, manusia kehilangan pusat dirinya. Ia bereaksi terhadap hidup, bukan menjalani hidup. Dan ketika kelelahan batin muncul, solusi yang dicari seringkali tetap berada di luar.
Padahal akar masalahnya ada di dalam. Pada hilangnya jeda. Pada hilangnya kemampuan untuk berhenti. Bagian ini bukan ajakan untuk menolak dunia modern atau menarik diri dari kehidupan aktif. Justru sebaliknya. Ia adalah undangan untuk menghadirkan kualitas lama ke dalam konteks baru. Untuk mengembalikan makna ketenangan sebagai kecerdasan batin, bukan sebagai kelemahan. Karena hanya dengan kejernihan, manusia bisa bergerak cepat tanpa kehilangan arah. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk ke lapisan yang lebih dalam. Kita akan melihat bagaimana ketenangan bekerja di dalam diri manusia, bagaimana ia memengaruhi persepsi, dan mengapa pikiran yang gaduh seringkali menjadi penghalang terbesar bagi kebenaran yang sebenarnya sudah ada di hadapan kita. Untuk memahami mengapa ketenangan dipandang sebagai ilmu tertinggi, kita perlu menuruni satu lapisan yang sering diabaikan, cara kerja batin manusia itu sendiri. Banyak orang mengira bahwa mereka hidup di dalam realitas apa adanya. Padahal, manusia tidak hidup di dalam realitas murni, melainkan di dalam persepsinya tentang realitas. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan selalu melewati penyaring batin sebelum menjadi pengalaman. Dan penyaring itu, pada sebagian besar orang, dikendalikan oleh pikiran yang jarang benar-benar diam. Pikiran manusia memiliki kecenderungan alami untuk bergerak. Ia menilai, membandingkan, mengingat masa lalu, mengantisipasi masa depan, dan menciptakan narasi tentang diri serta dunia. Gerak ini pada dasarnya tidak salah. Ia berguna untuk bertahan hidup. Namun ketika gerak ini tidak disadari, ia menjadi sumber kegaduhan batin. Pikiran terus berbicara, bahkan ketika tidak diminta. Ia memberi label, menarik kesimpulan, dan memicu emosi sebelum kita sempat melihat dengan jernih apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah banyak kesalahpahaman lahir. Bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena distorsi persepsi. Kita bereaksi bukan terhadap peristiwa itu sendiri, melainkan terhadap cerita yang diciptakan pikiran tentang peristiwa tersebut. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi merespons dengan cara yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada realitas di luar, melainkan pada keadaan batin di dalam. Untuk memahami ini dengan sederhana, para bijak sering menggunakan analogi air. Bayangkan pikiran sebagai permukaan air. Ketika air itu bergelombang, apapun yang dipantulkan di dalamnya akan terdistorsi. Wajah menjadi bengkok, garis menjadi patah, dan kedalaman tidak terlihat. Namun ketika air itu tenang, ia memantulkan realitas apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Analogi ini mengajarkan bahwa kejernihan bukan soal menambah pengetahuan, melainkan menenangkan permukaan batin agar apa yang sudah ada bisa terlihat dengan benar. Ketenangan, dalam pengertian ini, bukan sekadar rasa damai atau nyaman. Ia adalah kejernihan persepsi. Sebuah kondisi batin di mana seseorang mampu melihat tanpa segera ditarik oleh emosi yang berlebihan atau dorongan naluriah yang belum disadari. Orang yang tenang tetap merasakan emosi. Ia bisa marah, sedih, takut, atau bersemangat. Namun emosi-emosi itu tidak langsung mengambil alih kendali. Ada ruang kesadaran yang mengamati sebelum bertindak. Disinilah perbedaan antara ilmu lahiriah dan ilmu ketenangan menjadi jelas. Ilmu lahiriah mengajarkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ia berfokus pada teknik, metode, dan strategi. Ilmu ini penting dan tidak bisa diabaikan. Namun ilmu ketenangan bergerak di tingkat yang berbeda. Ia mengajarkan kapan sesuatu perlu dilakukan dan mengapa ia perlu dilakukan. Ia berkaitan langsung dengan waktu, konteks, dan keadaan batin. Dua orang bisa memiliki pengetahuan yang sama, keterampilan yang sama, bahkan niat yang sama. Namun hasil dari tindakan mereka bisa sangat berbeda. Seringkali, perbedaannya terletak pada satu hal yang tidak terlihat oleh mata luar, keadaan batin saat keputusan diambil. Keputusan yang lahir dari pikiran yang gaduh cenderung reaktif, terburu-buru, dan penuh penyesalan. Sebaliknya, keputusan yang lahir dari ketenangan cenderung tepat,
bahkan ketika hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Dalam kisah-kisah lama, para pencari ilmu sering digambarkan harus melewati masa diam. Mereka diminta menunggu, menyendiri, atau melakukan pengulangan sederhana yang tampak tidak masuk akal. Dari luar, ini terlihat seperti pemborosan waktu. Namun sesungguhnya, masa diam ini bertujuan untuk mengikis kegaduhan internal. Karena selama batin masih penuh suara, ilmu yang lebih halus tidak akan terdengar. Ia tenggelam oleh kebisingan diri sendiri. Ilmu halus tidak berteriak. Ia hadir sebagai intuisi, sebagai kejelasan yang tiba-tiba, sebagai rasa tahu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Untuk menerima ilmu semacam ini, batin perlu menjadi wadah yang tenang. Sama seperti air yang keruh tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik, pikiran yang gaduh tidak mampu menangkap kebenaran yang lembut. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Semakin seseorang berusaha keras untuk menjadi tenang, semakin pikiran justru sibuk menciptakan ketegangan baru. Ilmu ketenangan dimulai bukan dari upaya mengendalikan pikiran, melainkan dari pengamatan jujur terhadapnya. Mengamati pikiran tanpa segera mempercayainya. Mengamati emosi tanpa langsung bertindak atasnya. Dari pengamatan inilah jarak tercipta. Dan di dalam jarak itu, kebebasan mulai muncul. Kebebasan untuk tidak selalu mengikuti suara pertama yang muncul di kepala. Kebebasan untuk memilih respons yang lebih bijak. Inilah inti dari ilmu ketenangan. Ia tidak menghilangkan pikiran, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat. Pada bagian berikutnya, kita akan membongkar salah satu kesalahpahaman terbesar tentang ketenangan. Mengapa ia sering terlihat lemah, mengapa ia kerap disalahgunakan sebagai pelarian, dan bagaimana paradoks ini justru menyembunyikan kekuatan paling murni yang bisa dimiliki manusia. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan membongkar satu kesalahpahaman terdalam yang selama ini menutupi makna sejati ketenangan. Banyak orang, secara sadar atau tidak, menganggap ketenangan sebagai ketiadaan energi. Seolah-olah menjadi tenang berarti memadamkan dorongan hidup, menurunkan intensitas, dan menjauh dari kekuatan. Padahal dalam pemahaman batin yang lebih dalam, ketenangan justru adalah bentuk energi yang paling terkonsentrasi. Ia bukan energi yang tersebar liar, melainkan energi yang terarah dan sadar. Untuk memahami ini, para bijak sering menggunakan analogi api. Api yang liar berkobar besar, menyala terang, dan menarik perhatian. Ia tampak kuat dan mengesankan. Namun api semacam ini cepat menghabiskan bahan bakarnya. Ia sulit dikendalikan dan sering meninggalkan kerusakan. Sebaliknya, api yang stabil mungkin tampak sederhana. Nyalaannya tenang, tidak melonjak-lonjak. Namun justru api inilah yang mampu memasak makanan, menghangatkan tubuh, dan menerangi ruangan dalam waktu lama. Kekuatan sejati terletak bukan pada kedahsyatan sesaat, melainkan pada kestabilan yang berkelanjutan. Ketenangan berada di sisi api yang stabil. Ia bukan ledakan emosi, tetapi panas yang konsisten. Orang yang benar-benar tenang memiliki energi yang utuh. Ia tidak terbuang untuk reaksi berlebihan, pembelaan ego, atau kegelisahan yang tak perlu. Energinya tersimpan, siap digunakan ketika dibutuhkan. Inilah sebabnya orang yang tenang sering mampu bertindak tegas tanpa menjadi kasar. Ketegasannya tidak lahir dari kemarahan yang meledak, melainkan dari kejelasan arah. Ada perbedaan besar antara ketenangan dan pembekuan emosi. Pembekuan emosi terjadi ketika seseorang menekan perasaannya karena takut menghadapi konflik atau kehilangan kendali. Ia tampak tenang di luar, tetapi di dalam ada ketegangan yang menumpuk. Ketenangan sejati justru sebaliknya. Ia lahir dari keberanian untuk merasakan sepenuhnya tanpa tenggelam. Emosi diakui, dipahami, dan ditempatkan dengan sadar. Tidak ada yang ditekan, tidak ada yang diingkari. Karena itulah, ketenangan tidak membuat seseorang menjadi mati rasa. Justru ia membuat seseorang lebih peka. Lebih cepat menangkap ketidakadilan. Lebih tajam melihat kebohongan.
Lebih jujur merasakan ketika ada sesuatu yang tidak selaras. Perbedaannya, kepekaan ini tidak langsung berubah menjadi reaksi impulsif. Ia melewati penyaringan kesadaran. Dari sanalah muncul tindakan yang tepat, bukan sekadar pelampiasan. Di banyak tradisi kebijaksanaan, orang yang tenang digambarkan memiliki keberanian yang sunyi. Ia tidak mencari konflik, tetapi tidak lari darinya. Ia tidak menikmati perlawanan, tetapi siap berdiri ketika nilai-nilai yang ia pegang dilanggar. Ketegasan semacam ini sering disalahartikan sebagai kelembutan yang lemah. Padahal di baliknya ada kekuatan batin yang kokoh. Ada pula mitos lain yang perlu dibongkar. Bahwa ketenangan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang menjauh dari dunia. Mereka yang hidup di pegunungan, di tempat sunyi, jauh dari tekanan sosial. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Kesunyian memang bisa membantu, tetapi ia bukan syarat mutlak. Ketenangan sejati justru diuji di tengah dunia. Di tengah tekanan pekerjaan, konflik relasi, ketidakpastian ekonomi, dan tuntutan hidup modern. Jika ketenangan hanya hadir ketika segalanya aman dan terkendali, maka itu bukan ilmu. Itu hanya kondisi. Ilmu ketenangan adalah kemampuan menjaga kejernihan ketika ego dipancing, ketika ketakutan disodorkan, dan ketika hasil tidak bisa dipastikan. Di sanalah kualitas batin seseorang benar-benar terlihat. Di sanalah ketenangan berubah dari konsep menjadi kekuatan nyata. Banyak orang mengira bahwa orang yang tenang tidak peduli. Padahal seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Orang yang tenang peduli dengan cara yang lebih dalam. Ia tidak terjebak dalam drama, tetapi fokus pada esensi. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya benar, tetapi sibuk memastikan tindakannya selaras dengan nilai yang ia yakini. Dalam kejelasan semacam ini, tidak ada kebutuhan untuk berteriak. Tidak ada dorongan untuk menang demi ego. Paradoksnya, justru karena ketenangan tidak berisik, ia sering tidak dikenali sebagai kekuatan. Dunia lebih mudah mengagungkan mereka yang tampak sibuk, emosional, dan penuh reaksi. Namun kekuatan sejati jarang memamerkan diri. Ia bekerja dari dalam, perlahan, dan konsisten. Ia membentuk karakter, bukan citra. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ketenangan bukan sekadar keadaan batin yang menyenangkan. Ia adalah kecerdasan emosional dan spiritual yang paling halus. Ia menuntut kejujuran total pada diri sendiri. Ia membongkar motivasi tersembunyi, ketakutan yang disamarkan sebagai ambisi, dan kemarahan yang disamarkan sebagai kebenaran. Proses ini tidak nyaman. Dan justru karena ketidaknyamanan itulah banyak orang mundur sebelum sampai ke inti. Namun bagi mereka yang bertahan, ketenangan tidak lagi sekadar respons terhadap keadaan. Ia menjadi fondasi dari cara hidup. Sebuah kekuatan yang sunyi, namun akurat. Pada bagian berikutnya, kita akan membumikan seluruh pemahaman ini. Kita akan melihat bagaimana ilmu ketenangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus menarik diri dari dunia, dan bagaimana ia mengubah cara kita bekerja, berelasi, dan mengambil keputusan besar maupun kecil. Ilmu ketenangan tidak dimaksudkan untuk tinggal di wilayah pemikiran atau renungan semata. Ia tidak diciptakan untuk menjadi konsep indah yang hanya dibicarakan, lalu ditinggalkan ketika kehidupan nyata menuntut keputusan sulit. Justru sebaliknya, ketenangan menemukan bentuk sejatinya ketika ia dibawa turun ke keseharian. Ke meja kerja, ke percakapan yang tidak nyaman, ke konflik yang menekan, dan ke pilihan hidup yang tidak pernah benar-benar hitam atau putih. Langkah pertama yang sering terlewat adalah memahami bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang perlu ditambahkan ke dalam diri. Ia bukan keterampilan baru yang harus dipelajari dari nol. Ketenangan lebih tepat dipahami sebagai sesuatu yang dibuka. Ia sudah ada, tetapi tertutup oleh kebiasaan bereaksi, oleh suara pikiran yang tak henti-henti, dan oleh dorongan ego yang ingin selalu menang. Ketika kegaduhan itu mereda, ketenangan muncul dengan sendirinya. Praktik paling sederhana, sekaligus paling menantang, adalah memberi jeda. Jeda ini tidak selalu berarti duduk lama dalam meditasi.
Ia bisa sesederhana satu tarikan napas sebelum menjawab pesan yang memancing emosi. 1 detik diam sebelum merespons kritik. Atau 1 momen kehadiran penuh ketika pikiran mulai melayang ke masa lalu atau masa depan. Jeda inilah pintu masuk ilmu ketenangan dalam kehidupan nyata. Perbedaan antara respons dan reaksi seringkali menentukan kualitas hidup seseorang. Reaksi bersifat otomatis. Ia muncul tanpa disadari, dipicu oleh kebiasaan lama, luka yang belum sembuh, atau ketakutan yang tersembunyi. Respons, sebaliknya, lahir dari kesadaran. Ia mempertimbangkan konteks, dampak, dan nilai yang ingin dijaga. Orang yang tenang tidak kebal terhadap reaksi, tetapi ia semakin cepat menyadarinya dan memilih untuk tidak selalu mengikutinya. Tantangan terbesar dalam praktik ini adalah ego. Ego ingin diakui, dibenarkan, dan dimenangkan. Ketika ego terusik, ketenangan diuji paling keras. Ada dorongan kuat untuk membela diri, untuk menyerang balik, atau untuk membuktikan bahwa kita benar. Disinilah latihan batin menjadi nyata. Berani menahan lidah ketika ingin menyela. Berani mendengar tanpa langsung membantah. Berani mengakui ketidaktahuan tanpa merasa harga diri runtuh. Dalam relasi, ketenangan mengubah cara kita hadir. Kita tidak lagi menuntut orang lain memenuhi kekosongan batin kita. Kita belajar mendengar tanpa agenda, berbicara tanpa menyerang, dan diam tanpa memendam. Dalam konflik, ketenangan memungkinkan kita untuk tegas tanpa melukai. Ia mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan saat emosi sedang tinggi. Waktu yang tepat adalah bagian dari kebijaksanaan. Di tempat kerja dan dalam pencapaian hidup, ketenangan membantu memilah antara ambisi yang murni dan ambisi yang lahir dari ketakutan. Ambisi murni mendorong pertumbuhan tanpa merusak batin. Ia lahir dari rasa ingin memberi, berkarya, dan berkembang. Ambisi berbasis ketakutan, sebaliknya, selalu dikejar oleh kecemasan. Takut tertinggal. Takut tidak diakui. Takut tidak cukup. Orang yang tenang tetap bergerak dan berusaha, tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Kegagalan, dalam ketenangan, menjadi guru, bukan vonis. Keberhasilan menjadi anugerah, bukan alasan untuk lengah. Orang yang tenang bekerja dengan fokus, bukan dengan kegelisahan. Ia beristirahat tanpa rasa bersalah dan bergerak tanpa panik. Ini bukan sikap pasif, melainkan efisiensi batin. Energi tidak terbuang untuk drama internal yang tidak perlu. Namun ada satu jebakan halus yang perlu diwaspadai, menjadikan ketenangan sebagai identitas. Aku orangnya tenang, bisa menjadi topeng baru bagi ego. Ketika ketenangan dijadikan citra, ia kehilangan kejujurannya. Ilmu ketenangan tidak mencari penampilan, ia mencari kebenaran. Akan ada hari di mana batin tetap gaduh, emosi tetap muncul, dan reaksi tetap terjadi. Itu bukan kegagalan. Itu bagian dari proses. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menghakimi diri sendiri, atau mengamatinya dengan jujur? Konsistensi dalam ilmu ketenangan bukan berarti selalu berhasil, tetapi selalu kembali. Kembali ke napas. Kembali ke jeda. Kembali ke kehadiran. Tanpa drama. Tanpa penghukuman. Jika diterapkan dengan kesabaran, ketenangan perlahan mengubah cara kita melihat hidup. Masalah mungkin tidak mengecil, tetapi kita tidak lagi merasa kecil di hadapannya. Dunia mungkin tetap bising, tetapi pusat diri menjadi sunyi dan kokoh. Dari pusat inilah seseorang mulai hidup bukan sekadar bereaksi terhadap hidup, melainkan benar-benar menjalaninya dengan sadar. Pada bagian terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini. Kita akan menarik benang merah dari setiap lapisan yang telah kita lalui dan menutup dengan satu pertanyaan reflektif yang mungkin akan terus bergema, lama setelah perjalanan ini berakhir. Setelah seluruh lapisan ini dibuka, kita tiba pada satu pemahaman yang sederhana namun mendalam. Ketenangan adalah tanda bahwa seseorang telah mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Bukan karena hidupnya sempurna, bukan karena masalah telah lenyap, tetapi karena ia tidak lagi berperang dengan apa yang sedang ia alami.
Di titik ini, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang hadir sebagai akibat alami dari kejujuran batin. Ketenangan bukan hadiah bagi mereka yang beruntung, dan bukan pula pelarian bagi mereka yang lelah. Ia bukan tempat persembunyian dari dunia, bukan sikap pasrah yang menyerah pada keadaan. Ketenangan justru menuntut keberanian yang halus, keberanian untuk melihat diri apa adanya, menerima keterbatasan tanpa putus asa, dan melangkah tanpa kepastian penuh. Disinilah ketenangan berubah dari konsep menjadi ilmu tertinggi. Dunia modern mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari kebisingannya. Dari seberapa sering ia tampil, berbicara, bereaksi, dan terlihat sibuk. Keheningan sering dicurigai sebagai kekosongan. Diam dianggap tidak produktif. Tenang disalahartikan sebagai tidak peduli. Ilmu ketenangan membalikkan logika ini secara radikal. Ia menunjukkan bahwa justru dalam diam, makna menjadi jelas. Dalam ketenangan, arah menjadi tegas. Dalam kehadiran penuh, hidup menemukan kedalamannya. Ketenangan adalah jembatan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan bisa dikumpulkan melalui membaca, mendengar, dan mengingat. Namun kebijaksanaan hanya tumbuh ketika pengetahuan itu diserap dalam keheningan batin. Tanpa ketenangan, pengetahuan hanya menjadi tumpukan informasi. Dengan ketenangan, ia menjelma menjadi hikmah yang hidup. Hikmah yang tahu kapan harus bertindak, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Orang yang memiliki ilmu ketenangan tidak menghindari badai. Ia tidak berusaha mengendalikan hidup agar selalu aman dan nyaman. Ia memahami bahwa badai adalah bagian dari perjalanan. Perbedaannya terletak pada satu hal, ia telah menemukan pusat di dalam dirinya yang tidak mudah terguncang. Pusat inilah yang membuatnya tetap jernih saat angin kencang, tetap sadar saat emosi memuncak, dan tetap manusia saat dunia menuntut lebih dari yang ia miliki. Dalam ketenangan, seseorang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Ia hadir di sini, sepenuhnya. Dari kehadiran inilah muncul keputusan yang utuh. Bukan keputusan yang lahir dari desakan, tetapi dari kejelasan. Bukan tindakan yang digerakkan oleh luka lama, tetapi oleh nilai yang telah matang. Perjalanan ini tidak menawarkan rumus instan. Tidak ada satu teknik yang bisa menjamin ketenangan selamanya. Justru disitulah kejujurannya. Ilmu ketenangan adalah perjalanan seumur hidup. Ada hari-hari ketika ia terasa dekat, dan ada hari-hari ketika ia seolah menjauh. Namun setiap kali kita kembali pada kehadiran, setiap kali kita memilih jeda daripada reaksi, setiap kali kita jujur pada apa yang kita rasakan tanpa menghakimi, disitulah ketenangan diperdalam. Kini, sebelum perjalanan ini benar-benar ditutup, izinkan satu pertanyaan reflektif diajukan kepada Anda yang mendengarkan. Dalam hidup Anda hari ini, di bagian mana Anda paling sering kehilangan ketenangan? Dan jika Anda berani jujur, apa yang sebenarnya sedang Anda lindungi ketika Anda memilih untuk bereaksi daripada diam? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Cukup biarkan ia bekerja di dalam. Biarkan ia menemani Anda dalam percakapan, dalam keputusan, dan dalam momen-momen sunyi yang jarang diperhatikan. Di sanalah ilmu ketenangan bekerja paling dalam. Jika perjalanan ini memberi resonansi, jangan biarkan ia berhenti sebagai tontonan atau bacaan semata. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang lelah berperang dengan dirinya sendiri. Renungkan kembali setiap bagian dalam keheningan pribadi. Dan yang terpenting, lanjutkan perjalanan batin ini dengan kesabaran dan kejujuran. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tujuan yang harus dicapai. Ia adalah cara berjalan. Cara hidup. Dan bagi mereka yang bersedia menempuhnya, ketenangan akan menjadi guru yang paling sunyi, namun paling setia, sepanjang hidup. Pada akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana namun mendalam, ketenangan bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang ditemukan ketika kita berhenti berlari dari diri sendiri. Ia bukan hadiah bagi mereka yang sempurna, dan bukan pula milik orang-orang yang menjauh dari dunia.
Ketenangan adalah tanda bahwa seseorang mulai berdamai dengan realitas hidup apa adanya. Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bahwa ketenangan bukan kelemahan, bukan kepasrahan, dan bukan ketiadaan energi. Ia adalah kekuatan yang terpusat. Ia adalah kejernihan yang lahir dari keberanian untuk berhenti bereaksi secara membabi buta. Di tengah dunia yang memuja kecepatan, kebisingan, dan pembuktian diri, ketenangan justru menjadi bentuk perlawanan yang paling sunyi namun paling kuat. Ilmu ketenangan mengajarkan kita satu hal penting. Hidup tidak selalu meminta jawaban cepat, tetapi kehadiran yang utuh. Tidak setiap dorongan harus diikuti, tidak setiap emosi harus dituruti, dan tidak setiap konflik harus dimenangkan. Dalam jeda itulah kebijaksanaan tumbuh. Dalam diam itulah arah menjadi jelas. Jika dari seluruh pembahasan ini ada satu hal yang perlu dibawa pulang, maka itu adalah kesadaran bahwa pusat diri kita tidak harus ikut terguncang hanya karena dunia di sekitar bergejolak. Kita boleh bergerak, berjuang, dan berambisi, namun tanpa kehilangan kehadiran batin. Kita boleh menghadapi badai, tanpa harus tenggelam di dalamnya. Semoga perjalanan ini bukan menjadi akhir, melainkan awal dari pengamatan yang lebih jujur terhadap diri sendiri. Awal dari keberanian untuk memberi jeda sebelum bereaksi. Awal dari kehidupan yang tidak lagi digerakkan oleh kegaduhan, melainkan oleh kesadaran. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat, menenangkan batin, dan menjadi pengingat di saat hidup terasa berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.